Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4, pada pekan ini di Sentra Sains kita akan membahas tentang ekosistem Taman Hutan Raya atau yang biasa disingkat Tanhura, sawah, dan juga kebun binatang ya, atau yang biasa disingkat sebagai Bonbin ya teman-teman ya. Nah, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa sih ekosistem Taman Hutan Raya itu? Mirip ya, sama seperti ekosistem hutan ya. Apa sih bedanya? Oke, kita akan bahas ya. Ekosistem Taman Hutan Raya atau yang biasa disingkat Tanhura adalah kawasan hutan yang ekosistemnya itu dilindungi ya. Jadi pelestarian alamnya itu dilindungi ya, baik itu yang alami atau yang bukan alami ya. Nah, tujuannya itu untuk mengoleksi tumbuhan dan hewan ya, baik jenis asli dari negara kita, negara Indonesia, ataupun bukan asli Indonesia ya, yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum ya. Nah, Tanhura itu sendiri biasanya berlokasi tidak jauh dari perkotaan atau pemukiman warga ya, yang aksesnya atau kita kalau mau ke sana itu jadi tidak sulit ya, karena letaknya itu bukan di hutan belantara ya teman-teman ya. Nah, kawasan Tanhura ini biasanya itu dikelola oleh pemerintah ya. Nah, lebih tepatnya itu dikelolanya oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ya. Nah, adapun fauna yang biasa ditemui di ekosistem Tanhura ini ya, ada kera ekor panjang, ada tupai, ada burung puter, ada rusa ya, dan masih banyak fauna atau hewan lainnya ya yang tidak ibu sebutkan ya. Begitu juga dengan floranya ya, flora yang biasa ditemui pada ekosistem Tanhura ya. Ada damar, ada kayu manis, ada bunga bangkai, ada pinus merkusi ya, dan masih banyak tumbuhan atau flora lainnya ya yang tidak ibu sebutkan ya. Nah, sebelumnya ibu sudah pernah membahas ya bahwa ekosistem ini yang sudah kita pelajari ini tuh banyak sekali ya manfaatnya ya. Begitu juga dengan manfaat yang ada pada ekosistem Tanhura ini ya. Antara lain, yang pertama sebagai sumber oksigen, yang kedua sebagai tempat penelitian, yang ketiga sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang keempat sebagai tempat rekreasi, yang kelima sebagai tempat interaksi antara manusia dengan alam, yang keenam meningkatkan fungsi tata air ya, yang berpotensi untuk menyimpan sumber air ya. Yang berikutnya, yang ketujuh itu sebagai tempat hidup tumbuhan atau hewan endemik ya. Nanti untuk tumbuhan dan hewan endemik apa saja akan dibahas di Sentra Sosial Budaya ya teman-teman ya. Dan berikutnya yang ke-8 itu sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi antara sesama manusia ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya fungsi atau manfaatnya ini sama seperti ekosistem hutan ya. Seperti dia sebagai sumber oksigen karena banyak tumbuhannya ya. Terus sama seperti ekosistem alami lainnya ya yang sudah pernah ibu bahas.
bisa menjadi sumber pendidikan ya, bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan atau laboratorium alam ya teman-teman ya. Oke, kita akan berpindah ke ekosistem sawah ya. Siapa di sini teman-teman yang sudah pernah lihat sawah? Entah itu lihat secara langsung atau mungkin lihat dari buku-buku atau mungkin internet, YouTube ya. Nah, hampir semua kita sudah tahu ya bentuknya sawah itu seperti apa ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Apa sih ekosistem sawah itu, Bu? Nah, ekosistem sawah adalah suatu ekosistem buatan yang berbentuk lahan pertanian ya, dengan memiliki permukaan tanah cukup rata yang terdapat pematang sebagai pembatasnya ya, dan biasa ditanami padi, palawija, dan tanaman lainnya ya teman-teman ya. Nah, adapun fauna atau hewan yang biasa ditemui pada ekosistem sawah ya, ada serangga, ada cacing tanah ya, karena waktu di ekosistem laut kita ada bahas cacing laut ya, burung, ular sawah, ada tikus ya, dan masih banyak hewan lainnya ya teman-teman ya. Begitu juga dengan flora atau tumbuhannya ya, yang biasa kita temui di ekosistem sawah ya. Nah, ada padi ya kan, kita paling sering itu mendengar sawah itu identik dengan tanaman padi ya, karena kita negara Indonesia memang makanan pokoknya itu adalah beras ya. Jadi pada umumnya itu sawahnya itu ditanami oleh padi ya. Nah, ada palawija dan ada gulma ya, atau rumput liar ya, sebagai tanaman liarnya ya teman-teman ya. Dan masih banyak flora atau tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, apalagi ekosistem sawah ya, pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya. Nah, diantaranya itu yang pertama, sebagai tempat menanam padi ya, atau budidaya tumbuhan lainnya ya, entah itu palawija, jagung, dan lain-lain ya. Masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Yang kedua, sebagai sumber penghasilan petani ya, karena yang mengerjakan sawah ini adalah petani ya. Dan yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya rantai makanan ya, tumbuhan dan hewan ya, yang ada di sawah. Nah, di sawah ini juga terkenal suatu teknik ya. Nah, tekniknya itu sering disebut teknik menanamnya ya, itu sering disebut sebagai terasering ya. Nah, terasering itu apa sih, Bu? Saya baru dengar. Nah, terasering adalah suatu pola atau teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat ya, atau berteras-teras ya, sebagai upaya pencegahan erosi tanah ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ya, sawah itu dia bentuknya kayak tangga. Kalau dari jauh kita lihat, mungkin berupa foto atau mungkin kita lihatnya berupa video. Nah, itulah yang dinamakan sawah dengan teknik terasering ya. Jadi tidak semuanya itu di tanah yang datarannya itu sama seperti kayak lapangan ya, tapi ada juga yang dia bertingkat-tingkat ya, yang menggunakan sistem terasering ya, teknik terasering ya. Nah, adapun fungsi adanya terasering ini ya, yang pertama, menjaga dan meningkatkan kestabilan lereng ya. Yang berikutnya, memperbanyak resapan air hujan ke tanah. Yang berikutnya, yang ketiga, mengurangi kecepatan aliran air di permukaan tanah ya. Yang berikutnya, yang keempat, mempermudah perawatan dan konservasi lereng ya. Yang kelima, mengurangi panjang lereng dan memperkecil tingkat kemiringan lereng ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah
mengendalikan arah aliran ke daerah yang lebih rendah ya, sehingga tidak terkonsentrasi pada suatu tempat ya. Nah, tadi Ibu udah jelaskan tentang terasering ya, dia bentuknya bertingkat-tingkat dan biasanya itu berada di lereng ya teman-teman ya, seperti lereng pegunungan. Kan tadi sawah itu paling suka di tempat yang sejuk ya. Nah, otomatis tebing itu atau lereng itu biasanya kan tempatnya agak terjal ya teman-teman ya, dan mudah mengalami longsor ya atau erosi tanah. Makanya dengan adanya terasering ini itu termasuk memperkecil resiko tersebut ya. Nah, kita akan berpindah kepada ekosistem kebun binatang ya. Nah, ekosistem kebun binatang ini adalah ekosistem yang berada di wilayah sekitar kebun binatang ya. Nah, siapa di sini teman-teman yang pernah ke kebun binatang? Iya, kalau di Balikpapan Ibu mungkin belum menemukan kebun binatang yang banyak sekali ya jenis binatang-binatangnya ya teman-teman ya. Tapi kalau di Pulau Jawa, misalnya kayak di Surabaya, karena Ibu berasal dari Surabaya, itu ada kebun binatang yang besar ya. Atau mungkin yang pernah wisata ke Jatim Park seperti itu. Nah, itu kan dia ada kebun binatangnya ya teman-teman ya. Kita bisa melihat beraneka ragam hewan ya. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan itu ya sering disebut sebagai zoologi ya. Nah, adapun contoh-contoh kebun binatang yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada Batu Secret Zoo ya, yang berada di Malang ya. Yang kedua, Bali Safari Marine Park ya, yang berada di Bali. Dan yang terakhir adalah Kebun Binatang Ragunan ya, yang berada di Jakarta ya. Apa sih fungsi atau manfaat adanya kebun binatang itu? Yang pertama, sebagai tempat konservasi. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan ya. Kita bisa mendapatkan banyak ilmunya ya di sana ya. Yang ketiga, sebagai sarana riset dan penelitian. Yang keempat, sebagai tempat rekreasi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah ya. Jadi kan kalau ada kebun bin ini banyak orang-orang yang juga mencari nafkah di sekitarnya ya. Entah itu berjualan minuman atau mungkin apa saja ya yang bisa dijual ya. Atau mungkin pernak-pernik tentang kebun binatang, mungkin boneka-boneka hewan atau lainnya ya teman-teman ya. Nah, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu pada saat recalling atau minta bantu pendampingnya di rumah atau orang tuanya untuk menghubungi Ibu ya via WhatsApp ya. Nah, pesan Ibu seperti biasanya kita masih dalam masa pandemi ya, wabah virus corona ya. Teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan ya, sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, bermain dan berolahraganya di rumah saja ya. Dan teman-teman jika harus keluar rumah pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Dan jangan lupa untuk kita berdoa bersama-sama ya, agar wabah virus corona ini segera berakhir, kita bisa kembali ke kehidupan normal kita ya, bisa bersekolah lagi, ketemu dengan teman-teman semua ya, ketemu dengan bapak dan ibu guru ya. Oke teman-teman, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.